Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Rianti INK. Kisah yang berjudul Pelet Pengasihan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan benar saja keesokan harinya Bu Mira mengirim SMS berupa cacian dan makian ke nomor telepon genggamku. Entah dapat dari siapa dia nomor HP-ku, karena tidak mungkin kalau Dokter Hilan yang memberikan padanya. Aku hanya tersenyum menanggapi bunyi SMS tersebut, malah merasa kasihan akan kebodohan perempuan itu. Lonte, jangan ngimpi kamu mau merebut suami saya. Dia gak akan pernah ninggalin saya. Camkan itu, lebih baik kamu pergi jauh-jauh sebelum menyesal. Bunyi SMS Bu Mira yang dikirimkannya siang tadi. Saat aku baru pulang kuliah, tidak pernah aku balas sekalipun SMS dari Bu Mira. Aku hanya tersenyum menanggapi setiap SMS yang dia kirim untukku. Ketika Dokter Hilan datang, aku menunjukkan semua SMS dari Bu Mira padanya. Tentu saja setelah kami selesai bercinta. Yang, coba baca ini, kataku pada Dokter Hilan sambil memperlihatkan SMS dari Bu Mira. Dokter Hilan membaca SMS itu sekilas. Dia diam saja, tidak menanggapi. Aku boleh nggak membalasnya? Tanyaku sambil memeluknya manja. Lakukan yang kamu mau sayang, jawabnya seraya mencium keningku. Tentu saja aku sangat kegirangan. Makasih ya yang, kataku sambil memberat pelukan. Kami lalu ngobrol tentang seputar kuliahku, bagaimana rencanaku selanjutnya setelah lulus kuliah dan sebagainya. Kalau orang tuamu nggak kasih restu sampai kamu selesai kuliah, aku akan nekat bawa kabur kamu. Aku akan mengajukan pindah tugas ke tempat yang jauh. Kamu nanti di sana bisa membuka praktik, kata Dokter Hilan. Aku diam saja, tidak tahu harus menjawab apa. Aku memang tidak ingin berpisah dengannya, ingin selalu dekat dengannya. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa senang saat dia mengatakan hal itu. Perasaanku biasa saja. Aku masih ragu apakah yang dia katakan murni dari hatinya ataukah karena pengaruh dari pelet pengasihan Jeng Murti. Entahlah, aku tidak bisa memastikan hal itu. Kamu mau kan yang nikah dan hidup bersama denganku? Tanya Dokter Hilan. Setelah beberapa saat aku hanya terdiam. Dia menatap mataku, seakan sedang mencari sebuah kepastian di sana. Aku tersenyum semanis mungkin. Kupeluk dia dengan mesra. Iya sayang, aku mau, jawabku sekenanya. Karena aku sendiri tidak merasa yakin dengan apa yang baru saja kuucapkan. Telepon genggamku berdering. Kulihat panggilan dari Bu Mira saat aku dan Dokter Hilan baru saja keluar mencari makan malam. Dari Bu Mira, kataku pada Dokter Hilan waktu dia bertanya dari siapa. Aku menerima panggilannya. Mana suami saya? Belum juga aku mengucapkan kata halo sebagai pembukaan, Bu Mira sudah nyerocos dengan kata-kata kasarnya. Sengaja aku menghidupkan loudspeaker agar Dokter Hilan mendengar percakapanku dengan istrinya. Ada dengan saya Bu, nggak perlu khawatir. Dia aman kok, nanti malam juga bakalan pulang. Dasar lonte, bisanya merebut suami orang. Nggak laku kamu ya? Maaf ya Bu, kami mau makan dulu. Kalau mau ngobrol nanti saja, biar selera makan saya nggak hilang. Aku lalu mematikan HP. Bu Mira berulang kali berusaha menghubungi lagi, tapi selalu ku reject. Aku dan Dokter Hilan lalu keluar mencari makan malam. Yang, Bu Mira memang kasar begitu ya? Tanyaku ketika kami sedang menunggu makanan pesanan yang belum datang. Ya begitulah, kamu bisa lihat sendiri, jawab Dokter Hilan acuh. Ingin aku menanyakan kenapa kalau memang seperti itu keadaannya, Dokter Hilan masih mempertahankan rumah tangganya. Tapi aku kembali berpikir, ini bukanlah tempat dan waktu yang tepat. Nanti malah akan menghilangkan selera makan kami. Selesai makan, kami jalan-jalan ke mall. Dokter Hilan membelikan aku beberapa style pakaian, tas dan sepatu. Entah habis berapa juta uangnya. Aku tidak peduli dan tidak pernah peduli.
Aku hanya peduli pada diri sendiri saja. Meskipun Dr. Hilan tidak membuka praktek, tapi dia mempunyai beberapa buah usaha. Aku pernah diajaknya melihat tempat usahanya itu. Ada salon dan spa, laundry, tiki, wartel, rental mobil dan apotek. Tidak heran jika uangnya lumayan banyak. Dia pernah mengambil uang tabungannya di bank sebesar 70 juta rupiah dan menitipkannya padaku. Meskipun dia mengizinkan aku untuk memakai uang itu jika perlu, tapi aku tidak pernah memakai uangnya selain yang dia berikan pada aku. Pukul setengah 12 malam Dr. Hilan pun pulang. Aku mengantarnya sampai pintu gerbang. Pada satpam yang jaga, Dr. Hilan memberikan sebungkus rokok dan sejumlah uang. Selalu begitu setiap kali dia pulang dari kamar kosku. Tidak pernah ada yang bertanya antar penghuni kamar kos tentang pribadi masing-masing. Kami tidak mengurusi urusan orang lain. Itu yang membuatku kerasan tinggal di tempat kos ini. Mungkin memang sesuai karena kami juga membayar mahal untuk semua fasilitas yang diberikan. Aku segera masuk ke kamar, menutup pintu dan menguncinya. Begitu mobil Dr. Hilan tidak terlihat lagi. Merebahkan badan di atas kasur, tidak lama berselang, HP-ku berdering. Panggilan dari Bu Mira. Tidak aku hiraukan. Beberapa kali panggilan tidak terjawab, aku malas meladeni. Tidak ada gunanya, membuang waktu dan energi saja. HP-ku berbunyi tanda ada SMS yang masuk, lagi-lagi dari Bu Mira. Angkat teleponnya bangsat, dasar lonte murahan, tidak tahu diri. Lagi dan lagi aku hanya tersenyum membaca SMS itu. Selama ini aku tidak pernah mendengar apalagi mengucapkan kata-kata kasar. Ayah dan ibu selalu berkata dengan lemah lembut. Mereka berdua tidak pernah sekalipun membentakku jika aku melakukan kesalahan. Mungkin karena tidak kujawab, Bu Mira kembali mengirimkan SMS dengan kata-kata yang menurutku sangat tidak pantas. Semua nama binatang keluar dari mulutnya. Lama-lama aku tidak tahan juga membacanya, meskipun lebih banyak yang aku hapus sebelum kubaca. Bu Mira yang terhormat, Anda terlihat begitu bodoh di mata saya. Wajar saja kalau Dr. Hilan lebih memilih sering bersama dengan saya daripada dengan Anda. Kukirim SMS itu pada Bu Mira. Tidak lama masuk SMS balasan dari Bu Mira dengan kata-kata yang lebih sadis. Aku membacanya malah menjadi kasihan padanya. Dari situ saja aku bisa tahu seperti apa sebetulnya rumah tangga Dr. Hilan dan Bu Mira. Aku melihat jam dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 tengah malam. SMS dari Bu Mira tidak ada lagi. Pasti karena Dr. Hilan sudah sampai di rumah. HP-ku berbunyi. Kulihat sekilas. Kupikir dari Bu Mira, ternyata dari Dr. Hilan. Sayang, aku baru sampai. Kamu sudah tidur belum? Langsung tidur ya. Sudah malam. Love you. Iya, ini baru mau tidur. Nungguin SMS dari kamu dulu. Terkirim tapi tidak ada keterangan sudah dibaca. Mungkin Dr. Hilan sudah langsung tidur karena lelah dan mengantuk. Aku pun segera beranjak tidur karena besok pagi harus berangkat kuliah. Hari Sabtu sore sepulang kuliah aku jalan-jalan ke mall bersama dengan 2 orang teman kampus yang juga sahabatku. Ada beberapa barang yang akan aku beli karena persediaannya sudah hampir habis dalam minggu ini. Hari itu Dr. Hilan tidak menginap di tempat kosku karena sedang menghadapi ujian. Jadi dia harus berangkat ke Jakarta. Dia akan berada di sana selama 3 hari. Sejak hari Jumat pagi dia sudah berangkat. Ketika aku sedang melihat-lihat barang yang aku perlukan di atas rak, tiba-tiba ada yang menjambak rambutku dengan sangat kuat. Sampai terasa pedih sekali dan sakit kulit kepalaku. Ah! Jeritku sambil memegangi rambut yang belum terlepas dari tangan orang itu. Seketika aku menoleh ke arah orang itu, ternyata Bu Mira yang sedang menjambak rambutku. Dia sedang bersama dengan para istri dokter yang lain. Ada 4 orang yang kulihat. Mereka menatapku dengan tatapan sinis dan penuh kebencian. Tentu saja aku tidak terima dengan perlakuan Bu Mira. Aku berusaha melepaskan tangan Bu Mira dari rambutku dan membalas dengan menjambak rambutnya. Cengkraman tangan Bu Mira di rambutku semakin kuat. Aku pun tidak mau kalah, menjambak rambut Bu Mira dengan sekuat tenagaku. Maka terjadilah adu jambak antara aku dengan Bu Mira. Terdengar Bu Mira menjerit kesakitan, tapi aku tidak melepaskan tanganku karena dia juga masih menjambak rambutku. Orang mulai berdatangan melihat perkelahian kami. 2 temanku dan teman-teman Bu Mira berusaha melerai kami berdua, tapi aku dan Bu Mira sama-sama tidak mau melepaskan tangan masing-masing terlebih dahulu. Sampai akhirnya datang 2 orang satpam dan kami dipaksa untuk melepaskan tangan masing-masing. Dasar lonte tidak tahu diri, teriak Bu Mira sambil tangannya menuding ke arahku. Matanya merah menahan marah menatapku. Tentu saja orang yang sedang berkumpul spontan melihat ke arahku. Tatapan mereka seakan bertanya-tanya.
Di antara mereka saling berbisik. Tidak aku hiraukan semuanya. Aku mengambil sisir dari dalam tas dan menyisir rambut yang berantakan, lalu menghampiri Bu Mira setelah rambutku rapi kembali. Akan saya adukan semua ini pada Bang Hilan, dan tunggu saja apa yang akan terjadi sama Bu Mira, kataku sambil tersenyum mengejek dan berlalu dari hadapannya. Tentu saja hal itu membuat Bu Mira semakin marah. Dia mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor dari mulutnya seraya berteriak histeris. Dasar lonte murahan, perempuan jalang, perebut suami orang, perusak rumah tangga orang. Brengsek kamu ya. Bu Mira berteriak histeris, membuat orang yang awalnya tidak tahu persoalan kami akhirnya menjadi tahu dan menonton. Entah apa lagi yang dia katakan, aku tidak lagi bisa mendengarnya karena sudah berlalu dari hadapannya bersama dengan kedua orang temanku. Aku geleng-geleng kepala, merasa heran dengan apa yang Bu Mira lakukan. Kasihan Dr. Hilan mempunyai istri kampungan seperti itu. Dian, ibu tadi siapa? Tanya Sari. Aku tersenyum tidak menjawab pertanyaannya. Istrinya Dr. Hilan, tanya Tanti. Dia memang mengenal Dr. Hilan karena sebelumnya Dr. Hilan pernah menjadi pimpinan puskesmas di mana dia berdinas. Terus apa hubungannya sama Dian? Tanya Sari dengan polosnya. Aku dan Tanti terkekeh. Dr. Hilan itu selingkuhannya Dian, kata Tanti membuat mata Sari melotot. Mungkin dia terkejut dan merasa heran. Serius Dian? Tanya Sari. Aku tetap tidak menjawab pertanyaannya, hanya tersenyum. Kami bertiga memang bersahabat. Dan kami tidak pernah mengurusi masalah pribadi kami masing-masing. Itulah sebabnya meskipun Tanti mengetahui hubunganku dengan Dr. Hilan, dia tidak pernah menceritakannya pada Sari. Ada beberapa kali Tanti pernah memberiku nasihat. Sebagai seorang sahabat katanya, agar aku berpikir lagi dengan pikiran jernih tentang apa yang sudah aku lakukan. Aku berterima kasih padanya atas nasihat yang dia berikan. Aku tahu karena dia melakukan itu karena rasa sayangnya padaku. Tapi aku tidak bisa untuk mengikuti nasihatnya. Sejak itu Tanti tidak pernah lagi menyinggung tentang hubunganku dengan Dr. Hilan. Jadi ini kita mau pulang, apa mau ke mall lagi cari barang yang belum kita beli? Tanya Tanti begitu kami sampai di halaman depan mall. Kita ke mall lagi ya, kita butuh banget barang itu. Akhirnya kami menuju ke mall yang lain untuk mencari barang yang kami perlukan. Sekitar pukul 9 malam aku baru sampai tempat kos dengan membawa beberapa buah kantong belanjaan berisi barang yang tadi baru kubeli. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, aku merebahkan diri di atas kasur, mengingat kembali semua kejadian tadi. Betul-betul peristiwa yang bikin malu. Tapi aku pikir semua itu bukan salahku. Bu Mira yang memulainya lebih dulu. Masa iya aku harus diam mendapatkan perlakuan kasar darinya? Enak saja. Kalau saja Bu Mira tidak melakukan hal itu, aku juga tidak mungkin menjambak rambutnya. Aku berniat sekali akan mengadukan hal itu pada Dr. Hilan. Biar tahu rasa Bu Mira, biar tidak sembarangan saja terhadapku. Sebetulnya bisa saja aku langsung memberitahu hal itu pada Dr. Hilan sekarang. Tapi pikiran warasku masih jalan. Dia sedang menghadapi ujian saat ini. Nanti malah akan mengganggu pikirannya. Aku masih punya rasa kasihan. Maka ketika Dr. Hilan menelpon pada malam harinya, aku tidak menyinggung sedikit pun soal kejadian tadi siang. Saat Bu Mira tiba-tiba saja menjambak rambutku dan mencaci maki dengan perkataan kasar. Aku dan Dr. Hilan bercerita tentang banyak hal selama kami tidak bertemu 2 hari ini. Saling berkata kangen, saling bicara ingin cepat bertemu, padahal baru 2 hari kami berpisah. Sejak Dr. Hilan berangkat ke Jakarta pada hari Jumat pagi. Yang, ada kejadian apa hari ini? Dr. Hilan tiba-tiba bertanya seperti itu. Padahal dari tadi kami tidak bercerita soal hal yang tidak mengenakan. Maksudnya? Aku sengaja bertanya, tidak langsung menjawab. Aku ingin tahu ke arah mana pertanyaan Dr. Hilan. Apakah dia sudah tahu tentang kejadian di mall tadi siang dari Bu Mira atau hanya sekedar bertanya? Iya, ada kejadian apa yang kamu alami hari ini yang bikin kamu merasa gak nyaman? Jawab Dr. Hilan masih belum bisa kuterka. Meskipun sepertinya sudah mengarah ke kejadian di mall tadi siang. Gak ada kok. Aku baik-baik saja. Jawabku berbohong. Biar nanti saja saat dia datang, aku akan menceritakan semuanya. Tidak saat ini. Kasihan dia, pasti akan mengganggu pikirannya. Kudengar Dr. Hilan menarik napas. Tapi dia tidak berkata apapun setelah itu. Tidak juga memaksa aku untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Aku juga tidak menanyakan apakah dia sudah mendengar cerita dari Bu Mira atau belum.
Ya sudah kalau begitu, baik-baik kamu di sana ya, jaga kesehatan, jangan lupa makan sayur. Aku kangen kamu Yang, kata Dokter Hilan kemudian. Dia lalu menutup teleponnya setelah aku mengatakan aku juga kangen padanya. Hari Senin sore Dokter Hilan datang ke tempat kos. Dengan sukacita aku menyambut kedatangannya. 3 hari tidak bertemu dengannya rasanya kangen sekali. Begitu juga dengan Dokter Hilan. Kami lalu bercinta melepas semua rindu. Yang, apa ibunya Evan menyakitimu? Tanya Dokter Hilan setelah kami selesai. Matanya tajam menatapku. Oh, ternyata Bu Mira sudah bercerita lebih dulu. Entah seperti apa yang dia ceritakan pada suaminya ini. Pantas saja kemarin Dokter Hilan bertanya padaku. Aku balas menatap mata Dokter Hilan. Tidak sepatah kata kuucapkan, aku hanya mengangguk mengiyakan. Terus sekarang kamu ingin aku melakukan apa untuk membalas sakit hatimu? Tanya Dokter Hilan. Dalam hati aku ingin sekali bilang agar Dokter Hilan pergi meninggalkan Bu Mira dan menetap bersamaku di tempat kos. Tapi pikiran warasku masih jalan. Kalau Dokter Hilan tinggal bersamaku, tentu dia akan mengetahui semua aktivitasku setiap hari, termasuk saat aku melakukan ritual ruatan yang dipesankan Jeng Murti. Wah, nanti bakalan bisa gawat kalau sampai Dokter Hilan tahu semua yang aku lakukan selama ini. Yang, kok malah bengong sih? Kamu ingin aku melakukan apa? Tanya Dokter Hilan sekali lagi sembari menepuk pipiku. Tentu saja aku terkejut karena memang tadi aku sedang melamun. Oh, terserah kamu saja Yang, jawabku asal saja. Oke, besok aku akan tinggalkan dia dan tinggal sama kamu di sini, kata Dokter Hilan sambil tersenyum dan memelukku. Tentu saja aku kaget mendengar ucapannya. Duh, kok malah jadi beneran yang kupikirkan? Nggak perlu sampai kayak gitu Yang, kataku cepat-cepat sebelum Dokter Hilan melaksanakan rencananya. Kulihat Dokter Hilan mengernyitkan dahi. Pasti dia merasa heran dengan ucapanku baru saja. Loh, kenapa Yang? Bukannya kamu senang kalau aku tinggal di sini? Tanya Dokter Hilan. Wajahnya menyeratkan rasa heran. Aku lalu mencari alasan kenapa Dokter Hilan tidak perlu sampai pergi dari rumah dan tinggal bersamaku. Evan tentu saja yang aku jadikan alasan. Anak kecil itu tentu masih sangat memerlukan figur seorang ayah. Kasihan Evan Yang, kalau kamu pergi dari rumah, dia pasti akan merasa sangat kehilangan. Biar gimana juga dia anakmu, meskipun kamu gak suka sama ibunya. Lama Dokter Hilan terdiam. Mungkin dia sedang memikirkan apa yang aku katakan. Dia menarik nafas dalam. Kamu memang gadis yang baik Yang. Meskipun ibunya Evan sudah menyakitimu, tapi kamu tetap memikirkan Evan, kata Dokter Hilan. Dia merengkuh badanku dan dipeluknya aku dengan erat. Aku tersenyum dalam hati karena bukan itu alasanku sebenarnya. Mengapa aku tidak mengizinkan Dokter Hilan tinggal bersamaku? Tentu saja semua demi kepentinganku, bukan kepentingan orang lain yang aku pikirkan. 6 bulan berlalu, Bu Mira masih saja mengirimkan SMS dengan kata-kata kasar dan pedas. Aku menanggapinya dengan santai. Aku membalas dengan kata-kata yang halus, tapi mampu membuat dia merasa makin marah. Aku tidak pernah mengadukan hal itu pada Dokter Hilan. Aku takut jika Dokter Hilan akan marah dan mengambil tindakan pergi dari rumah. Hal itu tentu saja malah akan mengancam kelangsungan hubungan kami. Sangat membahayakan diriku. Halo Jeng, ini Dian. Besok saya akan ke sana ya. Bunyi SMS yang aku kirimkan pada Jeng Murti pagi tadi. Karena beberapa kali aku menghubunginya, tidak juga dia mengangkat HP-nya. Pasti karena Jeng Murti sedang sibuk melayani pasiennya. Minggu ini Dokter Hilan berangkat ke Jakarta, jadi aku punya kesempatan untuk menemui Jeng Murti. Tapi sampai malam SMS yang aku kirimkan belum juga dibaca oleh Jeng Murti. Tentu saja membuatku sangat gelisah. Aku mencoba mengirimkan lagi SMS padanya. Barangkali saja SMS sebelumnya menumpuk dengan SMS yang masuk ke HP-nya, jadi tidak terbaca oleh Jeng Murti. 1 menit, 5 menit, 10 menit sudah berlalu, tapi Jeng Murti belum juga membalas SMS yang aku kirimkan padanya. Aku makin gelisah. Ada apa dengan Jeng Murti? Apa yang sudah terjadi dengannya? Daripada aku penasaran, mending besok aku berangkat saja menemui Jeng Murti. Begitu batinku berkata. Tapi aku masih tetap menunggu balasan SMS dari Jeng Murti. Barangkali saja tengah malam nanti dia baru sempat membalasnya. Karena seharian sibuk melayani pasien. Benar saja saat aku hampir memejamkan mata karena sudah tidak kuat menahan rasa kantuk, HP ku bergetar. Tanda ada pesan yang masuk. Kulihat sekilas balasan SMS dari Jeng Murti.
Buru-buru kubuka dan membaca bunyi SMS itu. "Halo Nona cantik, kamu datang saja besok seperti biasanya." Balasan SMS dari Jeng Murti betul-betul membuatku merasa senang bukan main. Tadi aku sempat mempunyai pikiran buruk tentang dia. Jangan-jangan ada hal buruk yang telah menimpanya, dan itu membuatku merasa sangat gelisah. Aku menarik nafas dengan lega, lalu segera beranjak tidur karena malam sudah terlalu larut. Keesokan paginya aku memesan taksi. Sengaja aku berangkat pagi-pagi sekali agar bisa pulang sebelum malam. Karena Dokter Hilan bilang akan langsung ke tempat kos begitu pulang dari Jakarta. Aku tidak bisa mencegahnya untuk datang langsung ke tempat kos, tidak pulang ke rumah dulu seperti biasanya. Nanti dia malah merasa curiga kalau aku melarangnya datang. Begitu taksi yang aku pesan datang, aku bergegas naik dan menyebutkan sebuah alamat pada Pak sopir. Pada Pak Satpam yang berjaga aku menitipkan pesan kalau Dokter Hilan datang agar mengatakan bahwa aku sedang keluar sebentar karena ada keperluan yang mendadak. Aku sengaja mematikan HP agar Dokter Hilan tidak menghubungi. Bisa gawat kalau saat berada di tempat Jeng Murti dia menelpon dan bilang akan menjemput. Nanti saja aku nyalakan lagi HP-nya setelah dalam perjalanan pulang dari tempat praktek Jeng Murti. Toh tidak memerlukan waktu yang lama, sekitar 2 jam paling lama, begitu pikirku. Beruntung sampai di tempat praktek Jeng Murti belum banyak orang yang datang berkunjung. Mungkin karena masih pagi. Hanya ada 2 orang yang sedang duduk menunggu. Aku segera mendaftar dan mengambil nomor antrian, dan aku mendapatkan nomor antrian 2. "Loh, kok baru nomor 2 mas? Memangnya belum dimulai ya?" Tanyaku heran pada laki-laki yang bertugas memanggil nomor antrian. "Sudah ada yang di dalam, mungkin sebentar lagi selesai." Aku lalu duduk menunggu. Berarti 2 orang yang sedang duduk di depanku itu hanya mengantar. Tidak lama pintu kamar Jeng Murti terbuka dan seorang perempuan berumur sekitar 30 tahun keluar dari pintu kamar itu. Wajahnya terlihat sumringah, pasti dia sedang merasa bahagia. Namaku lalu dipanggil. Bergegas aku masuk dan duduk di depan Jeng Murti. Sebenarnya aku merasa takut saat melihat wajah Jeng Murti. Kepalanya mirip sekali dengan kepala seekor ular. Keringat dingin mulai mengalir membasahi kedua pelipisku. Bulu kuduku meremang. Aku betul-betul sangat tersiksa jika sedang berhadapan dengan Jeng Murti. Jantungku pasti tidak akan kuat jika harus berlama-lama berada di dekatnya. Tanpa membuang waktu lebih lama, aku segera mengutarakan maksud kedatanganku. Kali ini Jeng Murti tidak menyuruhku untuk melakukan ritual ruatan karena baru malam Jumat 2 hari yang lalu aku melakukannya di kamar kos. "Maaf sebelumnya Jeng, sepertinya saya baru bisa datang ke sini setiap 3 bulan sekali karena kesibukan saya di kampus," kataku memberi alasan agar Jeng Murti memahami kesulitanku dalam membagi waktu untuk datang ke tempat prakteknya. Jeng Murti tersenyum, atau lebih tepatnya menyeringai. Matanya tajam menatapku, membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Gak masalah Nona cantik," sembari memberiku 3 kotak pupur Cleopatra dan 1 bungkus ramuan untuk ritual ruatan. "Apa saya masih harus terus melakukan ritual ruatan, Jeng?" Karena terus terang saja aku merasa terbebani dengan melakukan ritual ruatan yang kata Jeng Murti sebagai pembuang sial dan membuka aura. Selain aku harus mencari alasan pada Dokter Hilan jika tiba waktunya malam Jumat Kliwon, aku juga merasakan ada kejanggalan setiap selesai melakukan ritual itu. "Kenapa? Kamu keberatan?" tanya Jeng Murti. Ada rasa tidak suka dalam nada bicaranya. Sorot matanya tajam menatap bola mataku penuh selidik. Aku sampai bergidik dibuatnya. Aku menelan ludah, merasa menyesal dengan apa yang telah kukatakan, sehingga mungkin telah membuat Jeng Murti tersinggung. Bukan begitu maksud saya, Jeng. Sama sekali saya nggak merasa keberatan kok," kataku buru-buru meralat ucapanku tadi. Nyaliku menciut seketika melihat tatapan mata Jeng Murti. "Kalau begitu, lakukan saja apa yang aku perintahkan. Jangan pernah membantah, kecuali kamu mau hubunganku dengan laki-laki itu berantakan," kata Jeng Murti agak membentak, membuat nyaliku semakin ciut. Iya Jeng," kataku terbata. Tidak berani aku menatap wajahnya karena aku lihat wajah Jeng Murti benar-benar mirip seperti kepala seekor ular yang siap menerkam mangsanya. Setelah aku membayar semuanya 3 kotak pupur Cleopatra, sebungkus ramuan untuk ritual ruatan dan jasa konsultasi, bergegas aku keluar dari kamar menakutkan itu. Sampai di depan kamar aku bernapas dengan lega, seperti terlepas dari bongkahan sebuah batu yang menghipit dadaku. Sesak dan sakit sekali rasanya. Aku segera menuju lift dan menekan tombol lantai dasar.
Begitu sampai di bawah, aku langsung mencari taksi agar bisa sampai lebih dulu di tempat kos sebelum Dokter Hilan tiba dari Jakarta. Sampai di depan pintu gerbang kosan, ternyata Dokter Hilan telah tiba lebih dulu. Terlihat mobilnya terparkir di depan kamar kosku. Aku buru-buru turun dari taksi dan membayar ongkosnya, lalu segera masuk. "Pak, Bang Hilan sudah dari tadi datangnya?" tanyaku pada satpam yang jaga malam. "Kurang tahu saya, Mbak, tapi waktu saya ganti sip tadi sih, mobil Bang Hilan sudah ada di depan kamar," jawab satpam. "Oh, makasih Pak," kataku sambil berlalu menuju ke kamar. Aku mengetuk pintu dan membukanya perlahan. Kulihat Dokter Hilan sedang tidur, pasti kelelahan. Segera aku pergi mandi. Seharian berada di jalan, badan rasanya lengket semua. Meskipun aku naik taksi, tapi tetap saja terasa kotor dan bau tidak sedap. Keluar dari kamar mandi, Dokter Hilan sudah bangun. Dia memandangku. "Kamu dari mana, Yang? Jam segini baru pulang?" tanya Dokter Hilan. Matanya menatapku penuh selidik. Aku lalu duduk di sampingnya. "Dari rumah, aku kangen sama orang tua." Untungnya Dokter Hilan percaya dengan ucapanku dan dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia lalu merengkuh badanku dan kami bercinta. Setelah itu, "Keluar cari makan yuk," ajak Dokter Hilan. Setelah kami puas bercinta, kami lalu beranjak dari tempat tidur dan memakai pakaian. Kemudian keluar kamar dan pergi mencari makan malam. Di tengah jalan HP Dokter Hilan berdering. Tampak tulisan di layar ibunya Evan. Dokter Hilan bergeming, dibiarkan saja panggilan itu. Dia tetap menyetir, matanya memandang lurus ke depan. Tidak lama HP itu berbunyi lagi, masih panggilan dari Bu Mira. Dokter Hilan tetap tidak mengangkatnya, dibiarkan saja HP-nya berdering. "Yang, kok nggak diangkat sih? Siapa tahu penting." Tentu saja aku hanya basa-basi. Padahal dalam hati aku merasa senang. Dokter Hilan menoleh ke arahku, dia tersenyum. "Angkat saja kalau kamu mau, Yang," katanya membuatku seakan tidak percaya. "Beneran gak apa-apa?" tanyaku memastikan. Dokter Hilan mengangguk. "Iya, angkat saja kalau kamu mau." Tentu saja aku tidak menunggu lama, khawatir Dokter Hilan akan berubah pikiran. Sengaja aku menghidupkan loudspeakernya agar Dokter Hilan juga bisa mendengar apa yang dikatakan Bu Mira. Segera aku terima panggilan dari Bu Mira. "Halo?" kataku seramah mungkin. Tentu saja aku sengaja, lama tidak ada suara yang menyahut. Pasti Bu Mira sedang terkejut mendengar suaraku yang mengangkat HP suaminya. Aku tertawa dalam hati. "Rasain, baru tahu sekarang kamu siapa aku." Begitu kataku dalam hati, menyumpahi Bu Mira. "Iya, halo, mau bicara dengan siapa?" Aku mengulangi ucapanku. "Ngapain kamu yang angkat HP suami saya? Dasar perempuan murahan, nggak tahu diri kamu ya?" Terdengar suara Bu Mira memaki diriku di seberang sana. Aku tersenyum dalam hati. Saatnya memulai sandiwara. Aku membatin. Aku pura-pura merasa sedih dengan wajah yang dibuat memelas. Dokter Hilan menatapku. Dari tatapannya aku tahu dia merasa iba padaku. "Dokter Hilannya sedang nyetir, Bu. Apa ada pesan? Nanti saya sampaikan. Oh ya, malam ini Dokter Hilan akan menginap di tempat saya, jadi nggak pulang, ya kan sayang?" Terdengar suara sautan Bu Mira berupa sumpah serapah yang tentu saja dia tunjukkan padaku. Aku lalu mematikan HP Dokter Hilan dan menaruhnya di tempat semula. "Aku salut sama kamu, Yang. Gak ada sedikit pun kamu marah menghadapi omongan kasar kayak tadi," puji Dokter Hilan sambil tangan kirinya mengusap rambutku. Aku hanya tersenyum menanggapi. Kalau saja bukan karena acara ritual ruatan pesanan Ceng Murti, mana mau aku diperlakukan kasar seperti itu. Pasti sudah ganti kumaki Bu Mira. Memangnya dia siapa? Memaki diriku dengan seenak jidatnya. "Yang, kita mau makan apa nih? Jangan makan junk food terus ya. Gak baik untuk kesehatan. Kita cari makanan seafood aja ya," kata Dokter Hilan. Aku mengangguk. "Boleh." Kami lalu memesan menu makanan setelah masuk ke sebuah restoran yang menyajikan bermacam menu dari bahan olahan seafood. "Kamu makin cantik saja. Aku jadi makin khawatir tinggalin kamu di tempat kos-kosan," kata Dokter Hilan saat kami sedang menunggu pesanan makanan yang belum datang. "Masa sih? Nanti aku terbang loh di puji tinggi langit," kataku dengan tersenyum manja. Tidak lama kemudian makanan pesanan kami datang. Kami lalu makan tanpa banyak bicara. "Mau langsung pulang apa jalan-jalan dulu?" tanya Dokter Hilan begitu mobilnya meninggalkan halaman restoran. "Terserah kamu saja. Kamu gak ada yang mau dibeli?"
masih ada buah nggak di kulkas? Oh iya, beli buah aja, ada sih masih, tapi tinggal dikit lagi. Kami lalu menuju swalayan. Saat sedang memilih buah, kami bertemu dengan dua orang istri dokter yang tinggalnya juga menempati perumahan dokter. Wah, dokter Hilan malam-malam masih nemenin belanja, gak sama Bu Mira, Dok? Tanya salah seorang dari mereka. Aku tahu mereka pasti hanya basa-basi. Bu Nisa, iya nih, istri saya sedang ingin makan buah katanya. Jawab dokter Hilan santai sambil tersenyum. Duh, suami yang baik, tapi kok gak diajak Bu Miranya, biar milih sendiri buahnya. Bukan ibunya Evan yang saya maksud, Bu. Istri saya yang ini maksudnya, yang ingin makan buah, kata dokter Hilan seraya merengkuh pundakku. Kedua orang istri dokter itu tersenyum sinis ke arahku. Tanpa banyak bicara lagi, mereka lalu meninggalkan kami. 1 tahun berlalu, kehidupan yang kujalani masih sama. Aku masih menjalani ritual ruatan setiap malam Jumat Kliwon. Meskipun kadang ada rasa bosan dalam melakukannya, tapi aku begitu takut kehilangan dokter Hilan. Seperti kata Jeng Murti, hubunganku dengan dokter Hilan akan berantakan kalau aku tidak menuruti apa yang dia perintahkan. Aku merasa belum siap untuk itu. Jadi meskipun kebosanan melanda, aku tetap melakukannya. Aku masih saja mengalami hal yang membuatku bingung setelah melakukan ritual ruatan. Aku seperti dalam mimpi sedang digauli oleh seekor ular yang besar. Tapi ketika aku bangun keesokan harinya, aku sudah tidak memakai baju. Spray dan selimut pun berantakan. Mimpi yang seperti nyata, atau memang itu sebuah kenyataan. Entahlah, aku bingung memikirkan hal itu. Bu Mira pun masih saja melontarkan kata-kata kasarnya, baik melalui SMS yang dia kirimkan ke nomor HP-ku ataupun melalui telepon saat aku menerima panggilannya. Namun semua itu tidak pernah kutanggapi. Aku malas untuk berdebat tentang hal yang tidak begitu penting menurutku. Buang waktu dan menguras tenaga. Aku memilih diam. Toh setiap ada kesempatan dokter Hilan masih tetap datang ke tempat kosan untuk bercinta denganku. Aku mulai menjalani praktek di lapangan karena kuliahku sudah masuk pada tahun kedua. Aku mulai berdinas di beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin, rumah sakit ibu dan anak, dan puskesmas rawat inap. Hal itu tentu saja membuat aku dan dokter Hilan makin sulit untuk bisa bertemu secara rutin seperti biasanya. Karena setiap hari Senin sampai Jumat dia harus berdinas di puskesmas dan baru bisa datang ke tempat kos setelah pulang kerja. Sedangkan aku juga harus berdinas sesuai dengan jadwal dinas yang sudah ditentukan dari instansi di mana aku berpraktek selama pendidikan. Terkadang aku dinas sore yang pada pukul 9 malam baru sampai tempat kos. Bisa saja sih sebetulnya kami bertemu, tapi waktu yang ada hanya sedikit. Tentu hanya akan membuat kami lelah saja. Kecuali jika kami sama-sama libur, kami baru bisa bertemu dan bercinta sepuasnya. Karena hal itulah, aku mulai merasa bosan untuk melakukan ritual ruatan pembuang sial dan pembuka aura yang dipesankan oleh Jeng Murti. Untuk apa aku melakukan semua itu lagi? Toh kami, aku dan dokter Hilan juga sudah jarang bertemu. Buang-buang waktu dan tenaga saja pikirku. Kecuali pupur Cleopatra, aku memang merasa tambah percaya diri jika memakai pupur itu. Entah kenapa, berbeda jauh jika harus menjalankan ritual ruatan. Malah rasa bosan yang ada, padahal kan hasilnya untuk tujuan yang sama, yaitu memikat dokter Hilan agar hatinya selalu tertarik padaku. Tapi entahlah. Maka pada malam Jumat Kliwon bulan Februari, bertepatan dengan 1 tahun aku melakukan ritual ruatan, aku berniat untuk tidak melakukan hal itu lagi. Aku benar-benar sudah bosan melakukannya. Aku kemudian meminta dokter Hilan untuk menginap di tempat kos malam itu. Tentu saja dengan senang hati, dia mengiyakan ajakanku. Maka pada malam itu kami bercinta sepuasnya, yang seharusnya aku gunakan waktu untuk melakukan ritual ruatan. Pagi harinya, dokter Hilan pulang dan aku berangkat untuk dinas pagi di sebuah klinik. Sampai siang saat aku pulang dari dinas, tidak terjadi sesuatu pun hal yang aku takutkan, seperti kata Jeng Murti. Dia selalu mewanti-wanti agar aku rutin melakukan ritual ruatan jika tidak ingin mengalami hal yang buruk. Nyatanya sekarang aku tidak mengalami hal buruk. Padahal semalam aku tidak mengindahkan nasihat Jeng Murti. Aku malah bercinta dengan dokter Hilan sepanjang malam. Berarti tidak masalah jika aku tidak melakukan ritual ruatan itu, begitu pikirku. Jeng, saya mau ketemu besok. Aku mengirim SMS pada Jeng Murti sore itu ketika sedang bersiap-siap akan berangkat dinas malam di sebuah klinik bersalin. Pupur Cleopatra aku tinggal sedikit lagi.
Tentu saja aku harus membeli agar jangan sampai kehabisan. Kebetulan besok aku libur setelah 2 malam dinas malam. Datang saja Nona cantik. Tidak seperti biasanya SMS-ku langsung dibalas oleh Jeng Murti. Tumben, aku membatin. Apa dia sedang tidak sibuk ya? Apa Jeng Murti sedang tidak ada pasien? Atau memang dia sedang istirahat? Bermacam pertanyaan bergelayut di kepala. Tentang kenapa Jeng Murti membalas SMS-ku dengan segera, tidak seperti biasanya yang selalu lama. Bahkan kadang sampai larut malam baru membalas, padahal dari pagi aku mengirimkan SMS itu. Tapi tiba-tiba ada rasa tidak nyaman yang aku rasakan dalam hati. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang tidak aku inginkan akan terjadi. Entahlah, mungkin itu hanya perasaanku saja, karena terbawa pikiran. Aku merasa gelisah sepanjang dinas malam, pikiranku tidak fokus, aku tidak bisa berkonsentrasi. Beruntung pasien rawat inap hanya ada 2 orang malam itu. Mereka pasien yang baru saja melahirkan tadi sore. Jadi tidak begitu membutuhkan tenagaku karena ada 4 orang bidan lain yang berdinas malam itu. Keesokan harinya setelah melakukan operan dengan bidan yang dinas pagi, aku segera pulang ke tempat kos. Begitu sampai, aku bergegas mandi dan berpakaian rapi. Karena hari ini aku berencana akan pergi ke tempat praktek Jeng Murti untuk membeli pupur Cleopatra yang sudah hampir habis. Setelah selesai sarapan, aku lalu memesan taksi. Tidak berapa lama kemudian taksi yang kupesan datang dan aku segera berangkat ke tempat praktek Jeng Murti. Tidak lupa sebelumnya aku berpesan pada satpam yang jaga agar mengatakan aku sedang keluar sebentar jika dokter Hilan datang. Aku lalu mematikan HP. Memang aku sengaja, tentu saja, agar dokter Hilan tidak bisa menghubungi saat aku berada di tempat praktek Jeng Murti. Sesampainya di sana pasien sudah ramai yang datang. Memang aku sedikit siang waktu berangkat dari tempat kos tadi. Aku segera mendaftar dan mengambil nomor antrian. Aku mendapatkan nomor antrian 17. Tidak seperti pada kunjungan sebelumnya yang selalu dapat nomor antrian di bawah nomor 10. Aku lalu mencari tempat duduk untuk menunggu giliranku dipanggil. Nomor antrian 17, Mbak Dian, silakan, kata laki-laki yang bertugas memanggil pasien dengan suara keras. Aku tertegun. Bukankah aku baru datang? Kenapa langsung dipanggil? Untuk beberapa saat aku masih duduk karena tidak begitu percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Barangkali saja aku salah dengar efek dari mengantuk karena baru dinas malam. Nomor antrian 17, Mbak Dian, silakan masuk, kata laki-laki itu lagi untuk yang kedua kalinya. Ternyata aku tidak salah mendengar. Dia memang memanggil nomor antrian dan namaku. Iya saya, kataku buru-buru, seraya beranjak dari tempat duduk dan menuju ke depan. Loh mas, tadi itu kan yang barusan keluar nomor antrian 5, kok langsung ke nomor 17? Harusnya nomor 6 saya yang masuk, kata seorang perempuan setengah baya yang berjalan menghampiri kami. Dia lalu menunjukkan nomor antriannya. Mohon maaf bu, memang seharusnya nomor 6, ibu yang masuk. Tapi tadi Jeng Murti pesan suruh panggil nomor antrian 17 dulu, karena Jeng Murti ada keperluan dengan Mbak Dian, kata laki-laki itu. Membuat aku mengernyitkan kening. Jeng Murti ada perlu denganku. Perlu apa? Bukankah aku yang selama ini membutuhkan jasanya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.